Halo Pace, salam kenal Pace. Iya, Nah, salam kita kenal. orang Batak ya, Margana Baban aku biar tahu kau. Aku orang Batak. Wes, Nah, pantang Bukti ini dia. ketuhanan. tahu kau DPR kan? Mantap. Bukti Yang pertama ketuhanan kali Yesus. berdirikan DPR. Ngerti kau? Hah? Margana Baban. Bukti Ngerti kau? ketuhanan Yesus yang kutanya, bukti Kan udah ketuhanannya. ku bilang sama Anda itu Yesus, ketuhanan Yesus. Oke, ku jawab sama Anda tadi. Yesus itu adalah nama kan? Bukan Tuhan berarti ya. Yesus itu nama. Woi, Juma ini bukan manusia bukannya? Kalau ku bilang kayak gitu kayak mana kau? Binatang kau ku bilang. Iya. Kau tolong Jadi- kau. jadi- Tangkap, Jadi- bodoh. Jadi Yesus itu Kau nama. bukan manusia, kau Juma. Yesus Kalau itu bilang kau nama. Juma, bukan manusia kayak mana? Yesus itu Ya udah. nama. Bukan Tuhan. Kamu itu manusia. Iya, aku Bukan manusia. Yesus apa? Saya Iya. ingin bimbingan dari abang. Cuman ada pertanyaan-pertanyaan saya. Iya. Pertama, mengapa Islam melarang makan babi? Karena dilarang sama Allah. Alasannya? Dilarang. Tuhan melarang ya tunduk. Kalau Tuhan mengajar kami makan manusia, kami makan manusia. Tuhan melarang kami makan ikan, kami tidak makan ikan. Itu bukti ketundukan. Apa yang Tuhan larang, ya kita menghambakan diri. Bukti kita menghambakan diri kepada pencipta kita, apa yang Tuhan perintahkan kita ikutin. Abraham, jangankan dilarang makan babi, disuruh bunuh anaknya, Abraham lakukan. Saking tunduknya kepada Tuhan. Kristen disuruh potong kulup aja nggak mau. Abraham disuruh potong leher anaknya mau. Itulah bukti ketundukan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan itu menyelamatkan, Tuhan itu yang memberikan segala sesuatunya, maka apa yang diperintahkan ikuti. Kalau Anda yakin akan Tuhan menyelamatkan Anda, maka instruksi Tuhan yang datang kepada Anda, tunduk berserah diri kepadanya. Karena hanya dengan berserah diri kepada Tuhan, kita bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan mengatakan, jangan kau makan babi. Ya jangan makan babi. Tunduk kepada Tuhan, jangan membangkang. Kalau membangkang Tuhan itu iblis namanya. Begitu abangku, silakan. Oke, paham. Terus yang kedua, mengapa wanita Islam harus memakai hijab? Iya, kenapa wanita Islam itu harus memakai hijab? Karena pada diri laki-laki itu ada yang disebut syahwat. Ketertarikan terhadap lawan jenis. Syahwat kita ini, salah satunya yang paling tertinggi yang kita punya adalah wanita. Kita tidak sanggup melihat wanita itu dalam keadaan bugil. Mau laki-laki itu semengamu apapun, seemosi apapun, kalau bini sudah bugil, hilang marahnya. Nah, begitulah kita. Sehebat apapun kita menjaga kita punya pandangan, sehebat apapun kita menjaga kita punya iman, kalau kita keluar rumah melihat wanita-wanita yang bahenol, yang buka aurat, pasti kita akan tergiur, bukan? Kita akan merasa tertarik, bukan? Karena mereka memperlihatkan hal-hal yang indah. Wanita itu adalah makhluk terindah di atas muka bumi ini yang Tuhan ciptakan. Orang hancur karena wanita. Orang hancur. Orang koruptor gara-gara wanita. Orang mencuri gara-gara wanita. Orang membunuh gara-gara wanita. Orang korupsi. Jadi apapun kejahatan di atas muka bumi ini karena wanita. Adam jatuh karena wanita. Maka wanita itu harus menjaga dirinya supaya tidak menjadi magnet yang memancing laki-laki untuk bermaksiat. Makanya wanita itu harus terpelihara karena dia adalah berlian, dia adalah mutiara yang terindah. Maka dia harus dibungkus dengan bungkus yang indah. Itu di Islam. Maka mutiara yang paling bagus adalah mutiara yang hanya dinikmati oleh yang mempunyai. Bukan dinikmati oleh semua orang. Begitu abang. Iya, paham. Yang selanjutnya, mengapa Islam mengizinkan poligami? Baik.
Kenapa Islam mengizinkan poligami? Sebenarnya itu pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang benar adalah, kenapa Islam membatasi jumlah istri? Kenapa harus bertanyanya seperti itu? Karena agama-agama di luar Islam tidak ada batasan jumlah istri. Nabi-nabi beristri ratusan, bahkan ribuan. Nabi Muhammad datang sebagai nabi penutup, justru dialah yang membatasi jumlah istri itu. Tidak ada agama lain yang membatasi istri. PL tidak, PB tidak. Jadi Nabi Muhammad datang. Apa kata Nabi Muhammad? Jika engkau sanggup adil, maka kau boleh beristri 2, boleh beristri 3, boleh berempat, maksimal 4. Kalau bisa adil. Tetapi ayatnya, tetapi jika tidak bisa adil, fawahida, cukup 1. Pertanyaannya, apakah kita bisa adil? Sulit sekali untuk adil. Maka Islam solusinya sebenarnya cuma 1. Satu-satunya agama yang mengajarkan cukup 1 itu cuma Islam. Cuma Islam doang. Tapi ketika Anda benar-benar daripada berzina, daripada Anda berbuat dosa, melahirkan keturunan pezina, maka nikah. Kalau kamu bisa adil. Kalau kau tidak bisa adil, cukup 1. Nah, bagaimana caranya bisa adil? Tanya istri. Bu, aku mau menikah. Istri yang ditanya seperti ini adalah istri yang sudah terdidik menjadi seorang istri yang soleha. Yang lebih cinta kepada Tuhannya daripada manusia, daripada suaminya. Ketika sang suami yang beriman, berilmu, berharta, izin kepada istri, sayang, papa ingin nikah lagi. Istrinya sudah punya pandangan. Suamiku ini laki-laki yang bertanggung jawab. Dia punya harta. Kasihan kalau aku lagi haid. Dia membutuhkan belas kasih, dia haid. Terus kalau aku lagi sakit, dia punya keinginan. Kasihan, laki-laki seperti ini harus dibahagiakan. Silakan Pak, nikah. Itu kalau kita sanggup menjalankan itu, mendidik istri kita menjadi orang soleha. Tapi kalau kita sengsarakan dia, bicara sama dia kasar, ngomong sama dia kurang ajar, tidak pernah kita bahagiakan dia, habis itu kita mau nikah lagi, itu laki-laki biadab itu. Itu bukan laki-laki yang bisa adil. Laki-laki yang bisa adil adalah laki-laki yang bisa mengangkat derajat istrinya setinggi-tingginya, saking tingginya, sampai ketika kita menikah pun dia tidak sakit. Dia lebih cinta kepada Allah daripada kepada suaminya. Katanya, aku cinta kepada abang, aku cinta kepada papa, tapi aku lebih cinta kepada hukum Allah. Silakan menikah daripada engkau berzina, daripada engkau kemudian zalim. Aku sayang papa, aku tidak ingin papa jatuh ke dalam dosa. Nikahlah, tapi cari wanita yang soleha. Itu baru fawahida. Kalau tidak bisa, salah kaprahnya umat Islam adalah istri 1, makan sehari 2 hari puasa, nikah kawin. Berarti dia tidak mengikuti hukum Tuhan. Yang diperintahkan dalam Al-Quran adalah adil. Harus adil. Bagaimana Anda merasa adil? Istri di rumah, Anda di tempat pelaminan, sebentar lagi malam pertama. Apakah keadaan istri di rumah itu bisa sesenang istri kedua yang akan masuk ke kamar pengantin? Kalau iya, istri ikut bahagia di situ, istri pertama ikut bahagia, silakan nikah. Tapi sanggup gak kata Allah? Kalau kau sanggup, silakan. Tapi kalau tidak, cukup 1. Kalau tidak, cukup 1. Nah, itu dalam kaidah Islam. Makanya boleh, daripada berzina, daripada berdosa, mending kau nikah. Sama seperti babi, haram. Tapi kalau sudah tak ada makanan sama sekali, demi untuk menyambung hidupmu, menemukan makanan yang ada di waktu yang lain, kamu boleh makan babi. Untuk mengenyangkan dirimu sampai beberapa jam kemudian kau dapatkan makanan. Tapi tidak halal, cuman dibolehkan. Dibolehkan karena darurah. Boleh. Begitu juga poligami. Daripada kau berzina, daripada kau berselingkuh, daripada kau melahirkan anak-anak zina, maka kau boleh nikah. Itu saudaraku, ya. Ini sudah banyak yang menyamar jadi kafir, boleh, hanya Allah yang tahu. Kalau Anda pura-pura kafir, silakan aja.
Pura-pura kafir silakan aja, pura-pura Kristen boleh, silakan aja. Tanggung dosanya sendiri tapi bukan aku yang nanggung. Itu dosa-dosa kalian sendiri, pura-pura kafir di hadapan Allah ya. Itu dari tanda. Semangat malam. Selamat malam abang. Iya, kafir, Kristen, Katolik, Kristen. ndak nyamar lagi? Ya, Ndak nyamar? tidak. Coba, Nyamar apa? coba bacakan doa tante kami. Ya, Doa tante kami coba. doa apa? Doa tante kami. Tante, bapak kah? Doa tante. Iya, doanya tante kepada bapak coba maksudnya. Doa bapak kami di surga. Amin. Tuh begitu, mana ada kayak gitu? Jangan gitu nggak bagus nyamar-nyamar itu. Kalian nggak takut menyamar kafir, nggak takut. Semangat malam. Halo. Halo, semangat malam. Bukan doa air ke selingkuh, ada aja. Mana ada doa air ke selingkuh? Halo, semangat malam. Malam bang. Katolik, Protestan. Oh, saya Muslim bang. Oke. Cuman mau nanya aja gitu kan. Boleh? Apa itu? Itu Hukumnya 2 tahun penjara, denda 500.000. Kalau curi ayam ya. Halo, semangat malam. Semangat malam. Ini Islam kenapa berlomba-lomba naik? Mau dapat pisang kah? Pisang? Berlomba-lomba naik mau ngapain? Semangat malam. Halo. Silakan bang. Silakan dari Kristen. Halo. Halo bang. Halo bang. Ya halo. Halo bang. Ya, saya dari Malaysia bang. Iya dari Malaysia. Katolik Protestan. Dengan nama bapak. Bang, jom main Mobile Legend bang. Hah? Ada dari Kristen di sini? Ada. Dengan nama bapak. Ya silakan buka kameranya. buri Silakan, Bang. celang, buri celang. Apa itu maksudnya? Buriknya tenggelam. Kok bisa? Oh, dia siram pantatnya pakai minyak kelapa panas, katanya burik. Oh, gitu. Kok sadis sekali. Artinya apa itu? Buriknya kena kelapa panas, air kelapa. Halo, selamat malam. Malam bang. Ya, Katolik Protestan. Tolong yang Muslim batalkan permintaannya, please. Kerjasamanya bisa ya. Murtadi naik katanya. Murtadi naik. Dia kau naik. Kalau kau sebelum murtad kau naik lagi bertanya pura-pura Islam, awas. Doa saya terijabah. Kalian baru-baru dengar ada orang meninggal dalam kamar terkunci dari dalam kan? Iya bang. Ya, Gas ya bang. nanti
Kudoakan biji pelermu bengkak, bengkak betulan. Doakan kau masuk Betul, Bang. penjara, masuk penjara betulan. Doakan kau pendek umur betulan. Hati-hati. Saya bentak orang, hati-hati. Halo, semangat siang. Iya, Malam. siang. Silakan. Bukan bang. Hati-hati. Bang Suma itu kalau doakan orang kadang terijabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Katolik Protestan. Ahlan wa sahlan ya marhaban. Mati meja. Halo, semangat malam. Selamat malam, Pak. Deh. Nah, apalagi kau ini? Ada yang baru-baru pakai lagi. Kenapa? Kenapa kamu? Tadi kita naik Bang Juma kasih turun lagi. Kamu sekenal sama aku rupanya ya? Hah? Tadi aku naik itu pakai akun satu diturunin lagi. Aduh. Iya, karena nggak buka kamera situ. Ya kan akun baru kan. Oh iya, makanya harus pakai buka kamera. Gimana diskusi apa nih? Temanya ketuhanan bukti Yesus. ketuhanan Yesus. Buktinya itu Bang Juma dilihat di Yohanes 20 ayat 28. Udah 24 lah. Mana ada itu bukti ketuhanan? Nah, itu nanti dirintung Mas kaget. Mana ya ini sudah jelas. Apalah orang Dia ini. kaget. Berarti pas Yesus muncul itu. Eh. Nah, itu Jadi kalau kamu itu dia suka kayak di situ. Itu dia kayak iya Tuhanku. Ini sedang bercakap-cakap. Jadi kalau kamu misalnya kau keluarkan sapi dari kandang, terus kakimu diinjak sama kaki sapi. Habis itu kau panggil, oh Tuhan Yesus. Berarti sapimu itu Yesus Tuhanmu. Aku udah tendang itu namanya sudah kesialan di situ. Iya, maksudnya ketika kau kaget, kau panggil Tuhanmu Yesus, berarti sapi itu Yesus. Enggak, saya bukan sapi Yesus. Nah, orang Yahudi sama seperti orang Islam selalu menyebut Tuhannya. Orang bersin aja kaget. Ya Allah. Apakah berarti yang bersin itu Allah? Ini saya sedang tidak bisa bersin. Kamu diinjak kakimu sama sapi, kau panggil Yesus. Darah Yesus. Apakah sapi itu Yesus? Tidak Bang Jumbo. Nah, begitu dong. Katolik Kristen tidak menyebut nama Tuhan di sembarangan. Oleh mama Jadi kalau hanya gara-gara Thomas menyebut Tuhan kepada Yesus, Kan sudah jelas kan? Nah, Berarti- Yesus ada berarti- menyangkal di situ tidak? tidak menyangkal karena Yesus tahu kalau orang ini tidak memanggil aku Tuhan, tompel. Ya, Thomas astaga. kaget. Nah, mana dia tadi Yesus kan menjawab jangan panggil aku Tuhan aja begitu boleh. Oleh Yesus kaget, tidak akan mungkin. Tidak mungkin orang Yahudi memanggil Tuhan kepada manusia. Saking Jelas, tak, Bang Juma. saking tidak adanya bukti ketuhanan Yesus, orang kaget pun dibilang Yesus itu Tuhan. Berarti kalau Thomas menuhankan Yesus, berarti kau pengikut Thomas. Hah? Thomas kan orang tidak percaya. Apa Dia lagi ini? melihat dulu bahwa dia percaya kan. Nah, saya juga saya tidak melihat namun saya percaya. Itu melihat Ini katanya apa jadi dulu? perhatian apa? Itu untuk karena engkau tidak membuktikan. melihat bahwa- Oh, itu untuk Karena membuktikan engkau tidak kalau melihat makanya engkau percaya. Berbagai orang tidak melihat namun percaya itu kan. dia Yesus percaya kan kalau hidup itu seperti Yesus. Saya tidak melihat Yesus, tapi saya percaya bahwa Yesus itu ada. Bicara sendiri udah kau sampai pagi. Ngomong sendiri. Di situ Thomas ingin membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dari kubur. Bukan membuktikan Yesus itu Tuhan. Mereka nggak percaya kalau Yesus itu bangkit dari kubur. Makanya Thomas mencolokkan kemudian lambungnya. Oh, ini Yesus beneran. Ya Allah.
Ya Karim. Itu orang kaget kok bukan menuhankan Yesus. Mana sih? Halo saudara. Saudara Bapak Dinding. Halo. Pak Dinding. Orang kaget kok dibilang melihat Tuhan. Ada-ada aja. Semangat siang. Sorry, Halo. sorry. Turun bang. Kami Muslim. Oke, makasih. Sin. Nah, saya ndak pernah Saya dengar, Muslim, Bang Juma Iskaribun Ahmad Saidan. Lanjut semangat. Turunkan Bang Juma. Makasih. Kan sudah terbukti di situ kan? Sudah membuktikan bahwa Masa bukti orang bukti Yesus Tuhan karena Thomas memanggil ya Tuhanku ya Allah ya Tuhanku. yang menyerupakan Nabi Isa itu siapa Bang Juma? Parah kali bah. Bang Juma, bisa gak jelaskan yang menyerupakan Nabi Isa itu siapa? Yesus. Yesus. Yesus? Iya. Kan Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib Yesus. Berarti yang menggantikan Nabi Isa ya Yesus. Gitu aja kok pusing. Yesus disalib gak? Jadi salib? Nabi Isa tidak. Berarti yang menggantikan Nabi Isa adalah Isa dengan Yesus itu lahir dari mana? Lahir dari mana? Ibunya siapa? Nabi Isa Maryam. Yesus Maria. Nabi Isa tidak disalib. Yang disalib siapa namanya yang satu disalib? di Bethlehem, satu di bawah pohon kurma. Ya itulah penggantinya Nabi Isa. Ribet Beda-beda. kali. Iya penggantinya memang itu. Lucu. Yang disalib siapa namanya? Yesus. Nah, yang tidak disalib Ya, itu siapa Tuhan namanya? kami. Itu Tuhan kami. Yang tidak disalib siapa namanya? Isa. Ya Tapi udah yang terus. dia kan menyerupakan itu. Ya itulah Menyerupakan Nabi siapa? Isa. Nabi Isa diselamatkan, diserupakan dengan Yesus. Yesuslah yang disalib. Nah, yang Anda disalib ini. Anda jangan munafik. Kuulang lagi. Siapa nama yang disalib? Siapa nama yang disalib? Isa. Isa yang tidak disalib. Yang kuputar Isa. lagi. Ya, Isa tidak menurut disalib. Isa. Mulai gila Isa ini. itu sudah jelas itu. Oh, berarti kau sudah akui bahwa Yesus adalah Nabi Isa. Isa itu yang disalib. Oh, Kalian tidak diakui, mengakui sudah bahwa- diakui. Soalnya yang menyerupakan aja Tuhan itu tidak tahu. Loh, Hanya Tuhan Maha tahu. yang, Jangan yang menyerupakan- yang menggantikan Nabi Isa namanya Yesus. Ya, saya lihat ya, aulamu itu, aulanya Arab itu tidak tahu. Soalnya Jangan, tidak jangan, Maha jangan, tahu. Soalnya jangan, yang menyerupakan itu, jangan berkata sesuatu yang tidak kau pahami ilmunya. ya kan, Nabi yang Isa menyerupakan dia diselamatkan, tidak tahu, yang menggantikan Yesus. Siapa yang disalib menurut Anda? kan? Dia yang kata menyerupakan itu siapa? Diserupakan dengan Yesus. Yesus yang disalib. Kok berat kali? Diserupakan. Anda terserupakan enggak? Iya, Isa alaihi salam diserupakan dengan Yesus. Yesus disalib. Kok Ini lumur bukan kali, Pak? maujud mereka di bawah ini. Ku tanya Maujud dulu, sini. yang disalib menurutmu siapa? Itu sudah benar kan? Yang disalib menurutmu siapa? Isa. Oh ya sudah. Ya, itu yang disalib. Nah, berarti kau nyembah Nabi Isa berarti. Ya memang. Tuhan Isa katanya. Pantasan Al-Quran bertanya, Kristen Arab, apakah kau ya. yang Kristen mengajarkan Arab begitu. orang Kristen ini menyembah dirimu? Ternyata kau anggap yang disalib itu Nabi Isa. Menuhankan Isa kan? Ah, idiot. Mulai lagi muncul manusia idiot. Menuhankan Isa kan? Udah, kamu di bawah. Kamu cuci kloset, jangan lupa minum airnya. Biar kau bebas dari ketololan. Harus kau pintar.
Di kloset itu ada air, kau ambil. Kalau kau tidak bisa pakai gelas, pakai mangkok. Minum itu airnya. Insya Allah kau bisa muntabar. Daripada kau idiot. Semangat malam. Semangat malam bang. Iya, Katolik Protestan. Protestan bang. Silakan buka kameranya. Silakan. Yakin Protestan? Yakin bang. Bisa bacakan doa tante kami? Doa tante kami saya tidak tahu bang. Tante Anda kalau berdoa seperti apa doanya? Doa Bapa kami yang ada bang. Nah iya, tantenya berdoa pakai doa Bapa kami, silakan. Doa tante nggak ada bang. Doa Bapa. Biar ku bacakan. Tantenya ketika berdoa baca doa apa? Doa Bapa kami bang. Nah ya itulah, coba dibacakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, seperti di surga, jadilah kehendakmu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke, berarti betulan Protestan. Ya, ini ada tema bukti ketuhanan Yesus. Mungkin bisa dijelaskan. Ada enggak buktinya? Apa ini bang? Saya jelaskan bukti ketuhanan Tuhan Yesus sama abang, supaya abang jadi Kristen atau kayak mana? Supaya saya ngerti, karena selama ini yang saya tahu Yesus itu manusia, anak orang, kok bisa jadi Tuhan? Begitu. Hmm. Jadi abang mau pengen tahu. Iya. Itu Yesus tadi adalah Sang Isa Almasih bang. Oh, jadi Dengar ya, Yesus itu Isa. sabar. Biar Iya iya. kan aku waktu ngomong. Itu nanti suara aku- apa itu? Itu suara perut atau suara apa itu? Gluk, 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 Suara gluk. kipas bang, kipas. Oh, bisa dihentikan napasnya dulu kipasnya. Ribut. Apa gini bang? Itu apa tuh? Gini bisa. Udah. Nah, Bisa. hilang seketika iya. Oke. Oke. Tadi kan sudah saya bilang. Ini Isa tadi, Isa Almasih itu adalah Yesus, dan Yesus itu dinamakan orang Israel sudah. Sudah bang? Iya, apa? Iya, itulah orang Israel yang menamakan bukti dia Tuhan. Yesus. Bukti dia Tuhan apa? Bukti dia Tuhan, ya orang Israel lah, coba tanya abang. Bukan orang Kristen. Iya, bukti dia Tuhan itu apa? Buktinya dia Tuhan itu apa? Yang membuat nama Yesus di mana? Coba saya tanya. Di Israel. Bukan masalah nama, Dek. Bukti kalau dia itu Tuhan apa? Jadi Juma ini enggak nama. Coba. Bukti Itu tanya. kalau Yesus itu Tuhan apa? Juma ini nama atau apa? Coba. Juma Yesus itu adalah manusia. nama. Yesus adalah penyebutan sebuah nama. Juma apa coba? Coba saya tanya. Kamu bandot. Cobalah saya tanya. Yesus Anda nama. paham? Ya udah. Nama kan? Tapi itu kan Tuhanmu kan? Anda paham itu nama? Iya paham. Oke? Oke. Sudah. Oke. Sudah. Sudah selesai. Bukti ketuhanannya apa? Bukti ketuhanannya yang membuat nama Yesus di mana coba? Di Israel. Di hotel. Coba
tanya abang dulu, ini nama abang ini dibuat di mana? Waktu abang lahir kan? Ya iya, udah. Tanya aja mama abang, kenapa Juma nama saya? Nah, apalah bukti abang bahwasanya abang manusia? Coba, abang tanyalah dulu diri abang, kenapa abang manusia? Ah, kayak gitu juga pertanyaan abang ini, tolol. Kamu masih sering coli? Hah? Masih sering coli kau? Jangan kamu larikan cerita. Pertanyaan kamu jawab sendiri. Nah, saya Kenapa udah otakmu jawab. nggak nyambung? Lu jelasin. Kenapa Lu nggak jelasin. nyambung kau Lu ditanya? jelasin. Lu jangan lari-lari cerita. Lu harus paham. Kamu nggak Pertanyaan lu. nyambung. Udah, lu jangan larikan cerita. Pertanyaan lu yang kita bahas. Udah. Ah, oke. Bukti ketuhanan Yesus. Kita sebelum bukti, kita harus cari tahu dulu kenapa namanya Yesus. Itu dia. Besok pagi, coba Bang, kamu minum kunyit kamu asam. jangan lari-larikan cerita. Sama aja kamu itu nanya, kenapa nama saya Mak Juma? Ya nama kamu memang Juma karena nenekmu tertoko. Ah, itu bisa jadi namamu si tertoko. Ah, kayak gitu dia bang. Ah, jangan abang. Ah, itu dia. Coba, balaslah perkataanmu tadi. Tangan kirimu mana? Hah? Tangan kirimu yang mana? Tangan kiri. Kan kita membahas ketuhanan Yesus. Lah mana kau bahas ketuhanannya? Malah kau sebut nama lah. Dengar dulu. Anda Apa? harus paham. Sebelum Anda buat pertanyaan, kan ada kata Yesus. Ini kan nama. Anda paham nggak? Bukti ketuhanan Yesus yang adalah manusia itu apa? Bukti ketuhanan nggak ada manusia di sini, bang. Abang udah banyak pertanyaan itu. Abang anggap aku dosen abang. Yuk, Yesus itu manusia atau bukan? Pertanyaanmu nggak ada manusia di sini. Mana bukti ketuhanan Yesus? Bukan manusia. Kamu jangan pungkiri. Pertanyaan kamu harus satu, bos. Yesus itu manusia atau bukan? Nggak ada kata manusia di sini pertanyaanmu. Juma, yang ganteng. Yesus itu manusia atau bukan? Pertanyaanmu dulu. Kau ini pertanyaanmu tadinya kita bahas. Ini mana bukti ketuhanan Yesus manusia? Nggak ada. Ketuhanan Yesus, Juma, tolonglah. Jangan ada manusianya Juma. Yesus aja Juma. Jangan ada manusia kau bikin di situ Juma. Kalau kau bikin manusia, baru ku jawab Juma. Oh iya, kapan terakhir kamu? Kenapa sama aku kau jadi manusia? Karena kau berhubungan intim mamamu sama bapakmu, jadilah tercipta kau jadi manusia. Itulah baru pertanyaan sama aku. Kapan terakhir kau ke gereja? Saya wajib gereja lah, namanya pun setiap hari Minggu. Gimana? Ngapain di gereja? Ngapain? Pertanyaan kita enggak saudara, bro. Di Al-Quran itu enggak ada namanya Kristen Islam itu mensaudarai ataupun sama Kristen. Udah, kita bermusuhan, bro. Itu ajaran Al-Quran kalian, bukan ajaran hadis ya. Oke. Jadi kamu nggak bisa jawab pertanyaanku? Ku jawab, kan udah ku jawab tadi. Apa bukti ketuhanan Yesus? Oke, titik ya. Ya. Jangan kau berbelit-belit. Ya. Ku jawab. Yesus adalah penyebutan. Dengar dulu. Penyebutan di orang Israel. Bukti ketuhanannya, tompel. Ngerti Anda bukti ketuhanan itu? Ingin kurmas mulutmu itu? Aku tanya apa, kau jawab apa? Kan ketuhanan Yesus kan? Ya kan? Yesus itu nama kan? Bukan. Juma. Bukan nama itu. Alah, bodoh kali. Bukan nama, jadi itu Ini dia, Juma ini mantap, nggak namamu. dapat temanku. Itu mabuk teman kau Ini, haha, dapat temanku. Dia pakai Mabuk. logika ini abangku. Betul itu dia bilang. Betul. Dia punya bang, Jangan bang. berbelit-belit kau. Tolong kau bang, tolong kau bang.
Diam, Aku diam, tanya Bang. bukti Semua kalian ketuhanan. tadi yang ku tengok yang naik, bodoh kali semua. Iya, pas itu aku diam dulu. Hajar hantam. Juma, Ini pasukanku. namamu, Gimana Bang Zuma? Hantam namamu nih. itu Juma dari mana coba? Dari bapakmu lah ngentot sama makmu, barulah tertokok lah mamakmu. Juma, kayak gitulah namamu jadinya. Awas kau ingkari Rem, temanmu ya. Abang, Itu temanmu Bang. kau bilang kan. Rem. Kau bilang temanmu. anak Kalau Kristen ini tidak Rami boleh lagi kata nonton itu. Bang Juma. Rem. Aku maksudnya Bang Juma bukannya apa ya Bang Juma, minta maaf Pak ya. Udah ada kawan diskusi abang di sini yang tolol, bukan aku yang tolol ya. Oke, turunkan aku Bang. Makasih ya Bang ya. Jangan Bang turun, Juma. berarti nyerah. Dan anak Tuhan gak ada yang nyerah. Aku bukan Jangan nyerah. turun. Aku bukan Biar dijawabnya nyerah. dulu, biar Aku disaksikan malas sama umatnya. menjawab dia. Itu. Sama aja itu dengan bertanya dia. Kenapa? Dia bertanya dia, namaku betul kan? Juma? Dia. Wadah, cerdas. Namamu itu Cerdas suka aku dia. Nama sama bapak ngentot. Betul. Ini dia jamnya. Kaulah superma bapak tadi. Ketemulah sel teror mama. Terciptalah kau bunting 9 bulan. Itu Betul. Juma. Itu logikanya tuh. Ibarat logika ketuhanannya lah. Bahwasannya Yesus ini yang itu maksudnya Sama paham tuh. aku Bang. Aku Oke. paham. Betul lanjut. Ada Hajar. gangguan. Ini Ini tuh gangguan. dia. Gak ada gangguan. Aku udah kayak orang muda nih lihat nih ya. Kayak orang muda. Juma terlalu lembut dikata penonton. Ya memang Iya. abang ini lembut. Tapi sebelumnya yang ketemu sama abang ini kasar-kasar semua. Jadi mereka menggunakan emosi bukan logikanya. Bukti Nanti gini kalau ketuhanan Yesus. tipe Bang Zuma ini kalau orang agak kurang berilmu menanggapi pikiran Abang Zuma ini, diolok-oloknya sama Bang Pace. Zuma ini. Jadi orang ketawa-ketawa Kakakku. semua. Halo Pace, salam kenal Pace. Ya, salam kenal. Kita orang Batak ya, Margana Baban aku biar tahu kau. Aku orang Batak. Tantang Bukti ini dia. ketuhanan. Tahu kau DPR kan? Mantap. Bukti Yang pertama ketuhanan kali Yesus. berdirikan DPR. Ngerti kau? Margana Baban. Bukti Betul. ketuhanan Yesus yang kutanya, bukti Kan udah ketuhanannya. ku bilang sama Anda itu Yesus, ketuhanan Yesus. Oke, ku jawab sama Anda tadi. Yesus itu adalah nama kan? Bukan Tuhan berarti ya. Yesus itu nama. Woi, Juma ini bukan manusia bukan ya? Kalau ku bilang kayak gitu kayak mana kau? Binatang kau ku bilang. Kau tolol Jadi- kau. jadi- Jadi bodoh. jadi Yesus itu Kau bukan nama. manusia, kau Juma. Yesus Kalau itu bilang kau nama. Juma, bukan manusia kayak mana? Yesus itu Ya udah. nama. Bukan Tuhan. Kamu itu manusia. Iya, aku bukan manusia. Yesus apa? Ya, Aku manusia Yesus. kalau Yesus apa? Nama. Kok bodoh kali kau Bang Juma. Iya, Sama aja kau bertanya itu sama mamamu. Kenapa nama saya Juma? Suma Itu itu saja namamu. namaku. Suma Jadi itu namaku. nama-nama orang itu Dan aku adalah manusia. Yesus itu nama dan Yesus itu adalah pernah kau nggak menonton bola? Namanya Jesus, Manchester City, di klub Manchester City waktu tahun 2016 udah. Kenapa namanya Jesus? nama Yesus. Namanya Iya, Yesus. Betul itu Bang. Oke. Betul. Coba jawab Aku- dulu Bang. aku dukung Namanya kalau Jesus kau bilang nama City. Yesus. Betul ada tuh. Jesus. Kalau Jesus sebelum gitu, membuat kayak- pertanyaan, kau harus Penyandang. nyimak Ini dulu. Tuhannya itu. Penyandang nama itu manusia. Betul? Ya. Nah, sekarang bukti ketuhanannya Jangan yang kau manusia betul-betul ini. kan Bang, nggak betul itu Kau nggak betul lari-lari katanya. ceritamu. Pertanyaan ini yang dulu kita bahas. Banyak kali apamu dongeng. Wah ini nampak mantap nih tadi. Buka aku ya. Ini aku cek namaku udah. Aku sarjana hukum udah. Iya. Jadi Anda ini berbelit-belit. Ketemu sudah. Ini sudah hukum. Jangan Jam kau bilang terbangmu satu cuma kampus dua kalian itu, ya. Bos. Jangan kau bilang kalian satu kampus ya. Bukan satu Orang kampus. dosen. Tunggu Anda lari-larikan cerita, kita bahas ini, woi. Woi, topikmu kau bahas, jangan kau bahas yang lain. Atau kita bahas nanti begini kenapa semua, diciptakan tapi dan di negara mana lari dari TikTok manusia. sekarang. Itu bukan manusia. Aplikasi terletaknya, biar kau kasih tahu sama kamu.
TikTok diletakkan di mana? Sudah jelas, topiknya ini sudah jelas. Jadi jangan lari-lari ke manusianya, ke Tuhanannya ini. Ah, bodoh kali. Kita bahaslah TikTok di mana diletakkan. Kau macam kaset kau ku tengok, mutar-mutar kayak gitu terus. Yesus itu nama, Ya, Nah, oknumnya manusia. Juma. gak ada manusia pertanyaanmu. Kita bahas Iya, Yesus pertanyaan bukan tadi. ini. Mana bukti ketuhanan Yesus itu manusia? nama, Ya, penyandangnya manusia atau kucing? pertanyaan jangan kau bikin sandang-sandang. Topiknya, Kau pakai topiknya, masker. topiknya. Jadi aku menyandang tas, sandang juga itu. Ah, bodoh kali. Pertanyaanmu dulu jawab. Mantap, Coba aku tanya saudara Lunas, Bang Lunas. Sebelum saya mulai Masuk. pakai efek ini. Alah, sudahlah bang. Udahlah. Tunggu dulu, dengar dulu nih. Hakimu di bawah rata-rata Bang Juma. Jadi dengar bodoh dulu. aku melawanmu. Bang Lunas ini orang Kasihmu Katolik. aja yang banyak penontonmu. Bukan, Katolik. kita pakai efek dulu ini, teman-teman saya ini 3 orang pakai efek ini dulu baru kita mulai. Ya kan? Nah, Pakai efek. Bang, Lucu kita. Bang, dengar ya. Dengar Bang Juma. Aku nggak Iya. menyalahkan pertanyaan ini Bang Juma. Cuman kau harus memahami peribahasa yang kau ciptakan di dalam topik TikTok ini Bang Juma. Kau harus paham dulu. Yesus itu orang Kenapa saya pakai Yahudi. masker? Supaya Kalian saya Tuhan tidak keluar kan? ludah. Bisa juga. Bukti apa? Kenapa Dia saya Tuhan. pakai ini? Tinggal kau jabarkan. Kenapa kau lari Supaya suara saya kemana-mana? besar. Itu juga itu. Malah aneh. Kita dengarkan dulu nih, saudara Abang- Lunas. Bang Lunas, Alah, sakit. Oke, Bang. apakah Tuhan Bapa itu sudah pensiun? Woi, Tunggu Bang, diam sesuai aku tema aja dulu Bang. Kau lawan, woi. Diam-diam Ya, Bang Lunas. sefokus Bang Lunas, itu, Bang Eos, dulu, Bang. diam. Sesuai tema Bang aja, Bobi Bang. diam, tolong dulu ya. Iya. Apa bukti ketuhanan Yesus ya kan? Iya, Tema saja, jangan lari ke silakan. Tidak turun aja laku ya Bang ya, turun lagi ya Bang. Henry, Malas aku. Jangan dulu lah. Diam dulu, Aku belum Bang Lunas, di- Bang Lunas, belum diam dulu, dibalas. Bang Lunas, diam dulu. Belum dijawab. Itu emot-emot di kepalamu tuh udah nampak tuh nggak jelas kau. Bikin dulu Bang. Mood kau dulu, mood dulu. Aduh. Mana Apa bukti? Nah, Apa saya- bukti kalau Yesus itu Tuhan gitu? Jangan Buktinya kau itu belokkan Bang. ceritamu. Mana bukti ketuhanan Yesusnya kau bilang kan? Iya, Bukan mana bukti. Besok ganti topiknya, membuat malu kau Bang Juma. mana bukti ketuhanan Yesus? Oke. Ada enggak? Oke, saya jawab Bang Juma. Oke. Ada. Iya. Ini kenapa kau jawab Lunas? Ada Bang. Tadi kau nggak mau menjawab. Giliran aku naik Biar kau ada jawab. biar ada teman cerita lah, dia kan begitu. Dia nggak butuh Buktinya cerita, itu Bang. dia mau butuh Bukan musuh. teman cerita Bang Lunas, kau membela dia butuh judulnya. musuh. Ini butuh musuh. si Berarti Juma kau mualaf butuh aja, musuh. itu aja. Mualaf lah Kamu di kan- nih lagi. Ini bukan cerita. Lama kali, aku nggak bisa lama-lama cerita itu. Coba silakan bukti ketuhanan Yesus apa? Bukti ketuhanan Yesus Siapa itu, yang Bang kau Juma. tanya ini Dia- Juma? Kamu nggak bisa menjawab, saudara Henry. Nggak bisa menjawab. Kan udah aku bilang tadi. Hah? Bukti ketuhanan Yesus apa? Silakan. Sudahlah, Saya bodoh nih, kali kau Juma. Malas sekali aku turunkan aku. Malas sekali aku menengokmu. Bodoh kali kau. Malah maki-maki bukannya menjawab. Apaan sih? Olah, bilang aja kau bodoh. Jawab Bang Kupingmu aja Zuma. kau nggak tahu. Kau memang kayak gitu Bang Zuma. Aku perhatikan. Iya, mana? Kau udah dapat Mana lawanmu, kau pasti agak-agak rada-rada Jawab. melenceng-lenceng pergi ke orang lain, pergi ke orang lain. Jawabannya apa? Jawabannya apa? Dijawab apa? Gentel. Apa bukti Gentle. ketuhanan Yesus? Jawabannya apa? Gak ada, dia malah judul yang saya- diributkan. Iya Bang, berarti Kalau- malah judulmu besok. Gitu, kita ibaratnya kalau kita dinilai orang itu kan kritikan itu. Ya harus terima kita. Kritikan dikritik orang. Jangan kau tahu mengkritik aja. Kristen makan babi, Kristen makan ini. Kau bilang matamu lereng, mata. Gak semua Kristen makan babi anjing. Makanya itu dia menjelaskan. Dijawab Eh. dulu. Apa bukti ketuhanan Yesus itu apa buktinya? Kan itu pertanyaan. Betul, sebelum abang betul dia itu Bang. Aku nggak membela siapa-siapa, aku bilang kan. Itu betul dia tuh. Betulnya di mana coba? Kayak mana ya dibilangnya? Layakku satu tadi itu dia kayak ibaratnya dia memang kayak aku juga lah, kurang pandai data, tapi dia logikanya main.
Kan Yesus kalian Tuhan kan? Maka aku bertanya, bukti ketuhanannya apa? Begitu. Ini abang Lunas mau mual lah bang. Ah, kalau bukti ketuhanan Yesus itu Bang Juma, ya kan? Ya. Dia mengalahkan dia mengalahkan maut. Dia mengabarkan Injil di neraka sana, di alam maut sana. Ya kan? Bagaimana Terus? bisa Anda mengatakan bukti ketuhanan mengalahkan maut, sedang yang menciptakan maut itu adalah Tuhan? Iya. Ulangan begini loh. Ulangan Ketuhanan 3239. Bukti ketuhanan Yesus di bumi ini atau di alam semesta atau gimana maksudnya? Alam bukti ketuhanannya mana? Di Bukti bumi? ketuhanannya di mana Kalau di saja? bumi, kalau di bumi menurutku ya, menurutku, Ya. coba kau perhatikan di dunia nyatanya, segila-gilanya orang gila tidak mau lompat ke jurang. Itu bukti ketuhanan Yesus. Sadar dia bahwasannya itu jurang. Nah, itulah. Orang juga nggak mau turun. Ya, itulah bukti ketuhanan Yesus. Kau bilang kan kalau di bumi kan, segila-gilanya orang gila tidak mau loncat ke jurang. Ah itu, pasti dilihat, wih jurang bahaya nih. Tapi jalan aja lah jalan. Itu bukti kemanusiaan. Astagfirullahaladzim. Kan, kau kalau udah ku kasih tahu di bumi atau di alam semesta aku Itu bukti kemanusiaan. Yang ku minta bukti ketuhanan. kasih naik dulu siapa tuh? Wih, aku follow dia dulu tuh mana dia tadi tuh? Aduh, mantap dia ada tadi. lagi? Terus Bang Juma pengampunan dosa di di Lukas 5:24. Yesus kan di situ dia pengampunan dosa. Tidak ada di situ Yesus mengampuni dosa, itu nggak ada. Ada Dia itu, Bang. mengatakan Turun aku dulu. Ku cari dulu yang bagus-bagus dulu. Turun aku dulu. Dia Bang. Shalom. Iya. Salam. Dia mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan dia mengatakan Iya kan? aku mengampuni dosamu. Siapa dia sampai dia tahu bahwa dosanya telah diampuni? Kan dia utusan Tuhan. Sebagai utusan Tuhan, dia diberi wewenang untuk menyatakan itu. Kan dia Jadi berkata, dia jadi Dia dia berkata, mengalahkan maut bukan juga. ya bukanlah. Tuhan itu menciptakan maut, bukan mengalahkan maut. Orang yang disalib di sampingnya juga, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Firdaus, bukan juga? Bukanlah. Faktanya orang itu nggak ke Firdaus, masih aja di situ digantung beberapa hari sampai dia mati. Kalau bukan begitulah. Jadi kalau saya pikir kalau itu Bang Juma tidak terima, ya berarti tidak ada lah menurut Bang Juma. Ya tapi menurut aku apa yang saya ungkapkan itu. Gitu loh. Memang nggak ada Iya, ada menurut Bang bukti Juma. ketuhanan. Kita sapa dulu. Halo saudara karena Ardian. Halo saudara Antrian. Halo. karena belum ada manusia selain dia yang ke neraka, Bang. Mengabarkan Injil di neraka. Ngapain ke neraka ngabarkan Injil? Itu Yesus kan ke neraka dia, ke alam maut. Iya. Ngapain dia meletakkan Injil di neraka untuk apa? Nah itulah yang saya pikir juga dari kemarin, tapi ada ayatnya. Ngapain ke neraka Iya, coba? kan? Ada apa manfaatnya? Manfaatnya buat orang-orang Itu yang ada di mengabarkan neraka. Injil, Buat apa? mengabarkan Injil di neraka sana. Abang pernah baca kan ayatnya? Abang pernah baca? Iya ke Seol dunia orang mati. Halo semangat malam. Nah, Halo. Saudara semangat malam. Tidak ada bukti ketuhanan Yesus, Bang. Yang naik malah bahas
Bahas apa tuh? Bahas hadits, bahas mujizat. Itu bukan mujizat yang saya bilang, Bang. Karena kalau menyembuhkan orang sakit, nah orang biasa pun bisa, ya kan? Dukun pun bisa. Orang yang percaya iblis pun, yang berguru ke iblis pun bisa menyembuhkan, ya kan? Kalau Semangat dia malam. bergurunya ke iblis. Semangat malam. Bagus. Filtermu bagus. Kenapa, Bang? Suka. Bagus itu filter yang kau pakai. Semangat malam. Halo. Non-Muslim. Halo. Halo. Kita naikkan yang lain ya. Oke, Bang. Semangat malam. Malam. Katolik Protestan. Protestan. Buka kameranya abang. Silakan. Silakan bang. Antonius. Silakan. Buka kamera. Beh. Wih. Kenapa begitu? Kenapa bang? Filternya jangan gitu dong. Filternya gimana? Yang normal-normal aja. Masa ini enggak normal ini? Enggak, itu enggak normal. Udah Itu. aturan TikTok kan ada. Yang lain bang, filternya jangan pakai itu. Bang Yanu. Ntar ya, tak ganti dulu ya. Iya. Tolong diturunkan aja bang, kepijit. Oke. Silakan. Ganti dulu filternya. Teman-teman yang Muslim, tolong di multinya dibatalkan. Ada 45 permintaan. Biar saya bisa langsung angkat yang non-Muslim. Batalkan dulu bang. Apalah orang ini. Kalau mentalnya masih ini jangan naik. Halo, selamat malam. Halo. Muslim mohon untuk dibatalkan permintaannya, boleh ya? Jangan bang, Muslim bang, turunin bang. Oh. Muslim bang. Muslim dibatalkan permintaannya, silakan. Halo bang. Halo juga. Katolik. Kristen bang. Boleh buka kameranya, silakan. Enggak jadi lah bang. Aku jelek. Kok jelek? Turunin aja lah bang. Baik. Masa Makanya ngobrol nggak boleh mas bang? Masa harus on cam? Ya memang harus gitu syaratnya di sini. Mau kayak mana abangku? Buka aja kameranya. Itu susah ya kameraku. Kayak Malu aku banyak aja yang bang, lihat, jelek Bang. juga nggak apa-apa. Aku Iyalah. kan nggak ganteng-ganteng amat kan, iya kan bang Cuma? Iya, sedikit aja. Halo generasi. Malam. Halo saudara Aprilia.
Kristen ini mungkin pada tidur ini bang. Ada banyak di bawah, cuman di sela-sela permintaan mereka ini Muslim yang rame. Muslimnya juga pada berlomba naik soalnya. Mau masuk surga pula mereka. Mau masuk Kristen mungkin. Tapi salah tempat, bukan di sini harusnya. Halo, selamat malam, Mas Dede. Halo, Saudara Dam. Halo. Udah ngorok dia. Iya. Sabar ya teman-teman, ini susah untuk saya cari yang Islam, non-Muslim, karena Islam banyak minta permintaan. Entah apa maksudnya ya, Islam ini. Halo, semangat malam. Selamat malam bang. Katolik, Protestan. Mohon maaf sebelumnya dari Islam. Ada geram pengen berbicara 1 menit aja sama mereka dengan penjelasan tadi. Silakan. Tolong abang kasih pertanyaan sama lawan bicara abang dulu. Bisukan sebentar, pengen bicara aja. Izin maaf bisukan dulu. Semangat malam. Ada Kristen di sini. Sudah romantis. Ayo. Aja bang, dari Islam bang. Aduh. Ayong. Gak punya hati orang-orang ini. Betul. Ada pula nek mau jadi guru lagi di atas. Perintah-perintah aku pula tuh diperintahnya sama dia. Aduh, parah. Mau pansos jangan gitu kali lah. Buka komal sendiri kek. Kau pula yang mau bertanya di atas. Kau mau kasih contoh kepada saya lagi cara bertanya yang baik. Apalah orang-orang ini. Makanya kalau cebok itu bersih. Halo, semangat malam. Ada Kristen. Doa istrimu. Islam. Halo. Kristen. Gak malu apa dilihat sama orang. Kayak anak kecil dibilang. Kayak anak kecil beneran. Dibilang yang naik yang non muslim. Pada berlomba minta. Merasa non muslim juga ini orang. Halo, semangat malam. Halo. 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 Kristen. Ya, Protestan. Boleh buka kamera silakan abang. Iya. Islam bang. Bang Islam. Halo bang. Kristen. Iya. Hadir Kristen. Tunggu yang 2 orang ini. Halo. Halo. Ya, Kristen. Oh, salah. Ya, Kristen yang buka kamera. Ini yang 2 orang ini. Punya kuping nggak nih? Kristen bang, Kristen. Buka kamera silakan. Muslim. Mau ngapain bang? Salah bang, senang masuk. Oke, saudara. Cokor. Buka kamera silakan. Bang Naga. Bang Naga Kristen. Oke, silakan bang. Ini ada tema terkait dengan pembuktian Yesus Tuhan itu, silakan. Bisa dijelaskan
Iya. Iya. Kalau mengenai tema sih sedikit saya melenceng sedikit. Kalau diperbolehkan. Silakan. Apa boleh, Bang? Iya, silakan. Iya, Boleh, terima boleh. kasih. Ini ya. Masalah tema saya melenceng sedikit dan pertanyaan saya ialah penistaan agama. Dan pertanyaan saya penistaan agama, batas-batas penistaan agama sebatas mana dan harus sampai di mana pembahasan sehingga dia disebut menista dan harus ditangkap orangnya sehingga dia dikatakan menista, kira begitu Bang Juma. Pertama, pertanyaan saya. Dan yang kedua pertanyaan saya masalah masker Bang Juma. Kenapa Bang Juma seorang mayoritas di Indonesia ini, kenapa Bang Juma sendiri takut membuka masker? Pertanyaan kedua, kira begitu, tolong dijawab. Baik. Yang pertama, standarisasi batasan dianggap orang penista agama. Penista agama itu kalau orang berbicara tentang agama di luar daripada keyakinannya tanpa dalil, tanpa data, tanpa bukti, tapi hanya asumsi, hanya membicarakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kitab yang dianggap suci oleh lawan diskusi atau di luar agamanya, atau sekali menampilkan seperti menginjak Al-Quran atau menginjak Bible, itu penistaan. Nah, terus kenapa pakai masker? Anda kan mayoritas, bukan minoritas. Jadi saya pakai masker itu bukan karena mayoritas minoritas, kan? Saya pakai masker itu karena di sekeliling saya banyak saudara-saudara saya yang Muslim, staf saya banyak yang non Muslim, mitra kerja saya banyak yang non Muslim. Adalah sesuatu yang sangat luar biasa jika malam ini saya membahas tentang agama, besok pagi saya ngobrol sama mereka berbisnis. Itu bisnis kami nanti bisa arahnya ke ajaran ke sesuatu yang arahnya bukan lagi berbisnis. Karena kenapa? Karena saya yang sampaikan itu pasti kebenaran, dan kebenaran yang saya sampaikan itu belum tentu tidak menyakiti hatinya. Begitu Abang. Iya. Bukan karena takut. Kalau dikatakan kebenaran, kalau yang dikatakan kebenaran, kegelapan tidak menguasainya. Artinya, dimanapun rekan Anda bisnis itu, kalau dalam terang Anda, ya saya rasa tidak akan terlukai, kira begitu. Tidak akan terlukai. Tetapi kalau Anda merasa di dalam kegelapan, ya mungkin selama ini Anda pakai masker, kira begitu. Bagi pemikiran saya, entah bagi orang lain. Ketika saya mengatakan anak-anak terang tidak dikuasai oleh kegelapan, kira begitu Bang Juma. Kalau saya menjelaskan malam ini, Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk disembah oleh orang-orang jahat, orang-orang gelap, lalu ngaku-ngaku terang. Habis itu saya jelaskan secara mendetail berdasarkan dalil di Bible. Pagi saya telepon temanku, Martin, besok kita ketemu ya, kau bawa proposal yang kemarin. Kan jadi tidak enak, karena semalam saya membuka aib agamanya, bahwa ternyata Tuhan yang disembah itu adalah Tuhan palsu. Kan gak enak ketemu. Contohnya aib agamanya. Abang katakan, aib seperti apa sih di agama Kristen itu yang sehingga abang mengatakan mempunyai ajaran kami mempunyai aib? Kristen menyembah Tuhan buatan Tuhannya Yahudi, alias Tuhan palsu. Itu aib. Iya, abang katakan aib itu buatan tangan Yahudi, apa memang berasal dari Yahudi? Itu KPR 236. Semua orang Israel harus tahu dengan pasti
bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Iya, betul. Itu betul, tidak saya sangkal. Karena kami orang Kristen mengatakan Tuhan itu sama dengan guru. Karena Yesus itu bagi kami guru, mengajari kami dan tauladan kami. Ya, guru. Berarti dia bukan hanya guru saja, tetapi dia adalah Tuhan yang dibuat. Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Ada Tuhan membuat Tuhan. Tuhannya Yahudi adalah Bapa Elohim. Tuhannya Kristen adalah Yesus yang anaknya Bapa Elohim. Iya, masalahnya di mana? Ya, masalahnya kalian menyembah Tuhan yang dibuat. Iya, betul. Tetapi kalau pengertian pemikiran kami yang disebut Tuhan ialah guru, selaku dia guru, yang disebut guru Tuhan, kalau jalannya lurus, apa salahnya kami mempertuhankan dia? Nah, sama. Artinya bahwa boleh guru yang di sekolah dituhankan. Boleh, karena dia mempertuhan guru. Itu bagi kami. Oh, berarti Tuhan Anda banyak? Banyak, memang betul banyak. Oh ya sudah, itu aib. Bagi orang Sulawesi itu aib. Gimana aibnya, Bang? Karena begini, Bang. Karena begini. Tuhan itu ada berapa? Tuhan itu ada berapa? Banyak bagi kami. Nah, bagi orang Sulawesi Selatan, Tuhan itu meskipun Kristen, mereka kalau kutanya Tuhanmu berapa? 1 katanya. Itu otaknya dangkal, Bang. Karena begini, Bang. Maaf 1000 kali maaf. Tadi pertanyaan saya sebelum pertama masuk bertanya sebatas mana penistaan itu. Abang jelaskan kalau masih ada perkataan di sana itu tidak menista. Artinya begini, dan saya bertanya lagi masalah ketuhanan. Karena sering saya dengarkan orang abang mengatakan tiada Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Artinya tiada bagi abang Tuhan, Allah aja yang ada. Allah aja yang ada. Bagi orang kami Kristen yang ada Tuhan. Jadi bagi kami orang Kristen memang Tuhan itu banyak. Tuhan itu apa? Tuhan itu apa rupanya? Guru. Panutan. Iya, memang guru, panutan. Panutan kami Yesus, guru kami Yesus, Tuhan kami Yesus. Tuhan. Pencipta langit dan bumi apa namanya? Itu beda lagi. Beda lagi. Karena kami ketuhanan yang dimaksud di situ apa? Guru. Iya, guru. Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa di situ siapa Tuhan di situ? Itu kan kalimat dari orang kami Kristen. Kalau kalimat dari orang Islam, tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan, berarti Tuhan tidak ada. Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah itu maksudnya. Itu Allah itu bukan Tuhan karena tiada Tuhan. Dongok. Ya dongok, tangan dong. Tiada, namanya aja tiada Tuhan, berarti tidak punya Tuhan. Hanya ada Allah. Dongok. Iya. Dongoknya minta ampun. Tiada Tuhan selain Allah. Yang berarti Tuhan tidak ada. Yang ada hanya Allah. Di dunia ini Tuhan-Tuhanan banyak. Yesus Tuhan palsu. Ya. Guru itu. Zeus Tuhan palsu. Ya. Hercules Tuhan palsu. Yesus Tuhan palsu. Apalagi burung merpati Tuhan palsu. Tuhan yang asli cuman Allah. Itu maksudnya syahadat itu. Itu bukan Tuhan. Bang Juma. Apa matamu? Bang Juma. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Itu bukan Tuhan. Allah itu bukan Tuhan. Tuhan itu guru. Karena tiada Tuhan selain Allah. Bang Juma 1 menit. Mengerti nggak di sana? Iya, silakan Bang. Ini mabuk ini yang gini. Maaf nih, maaf. Memang itu nyatanya kok. Lagi suka makan asbar rokok dia ini.
lampunya di ini lagi nggak bisa ini. Iya, Temanya nih kan mana bukti ketuhanan Yesus ya Bang Suma ya. Iya. Ya, yang saya mau tanya secara tindakan ataukah apa namanya? Secara tindakan ataukah pernyataan maksudnya? Apapun itu, bukti ketuhanannya apa? Pertama, kalau dilihat dari segi ketuhanan berarti banyak mujizat yang sudah dibuat. Kedua, masalah pernyataan banyak kok sudah ada di Alkitab dan sebagainya, di Injil banyak. Satu aja yang saya mau bilang mungkin Bang Suma tidak bakalan dibantah. Gitu. Pernyataan Yesus adalah akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal dan siapa yang akhir? Sebelum dunia ini ada, siapa yang ada? Itu aja Bang Suma, gak usah putar-putar panjang lebar. Itu pernyataannya murni itu Bang Suma. Coba dijelaskan boleh. Baik. Pernah Anda mendengarkan Yesus berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa Tuhanku untuk aku katakan, aku sampaikan. Pernah Anda dengar itu? Bang Suma juga sudah pernah dengar belum? Aku dan Bapa adalah satu. Pernah, sering pun. Yang kutanya. Makanya saya bilang pernyataan itu sudah cukup menjawab semua apa yang Yang kutanya ini, bukti ketuhanannya apa? Makanya kan tadi saya bilang secara tindakan atau pernyataan. Iya, kalau Anda banyak pernyataan, banyak tindakan yang sudah dibuat Bang Suma. Kalau pernyataan Yesus, gini Bang Suma, maksudnya kita satu-satu ya Bang Suma ya. Maksud saya gini, tanpa mengurangi rasa hormat saya ini ke Bang Suma. Artinya banyak, kalau misalnya bicara tentang tindakan, banyak yang sudah dibuat. Perkataan dulu, perkataan. Apakah banyak perkataan yang sudah. Apakah perkataan? Apakah perkataan Yesus itu dari dirinya sendiri atau perintah dari Tuhannya untuk ia katakan? Saya tanya ke Bang Suma, apakah manusia punya dasar untuk membicarakan segala sesuatu itu Bang Suma? Yesus kalau berkata, dia bukan Tuhan, dia tidak mungkin bicara seperti itu Bang Suma. Yesus Bang Suma berkata, pikir dulu secara logika. Kalau saya bukan pendeta, saya nggak mungkin bicara saya ini pendeta Bang Suma. Yesus berkata, firman yang kau dengar dari mulutku adalah perkataan Bang Suma. Perkataan yang keluar dari mulut Allah sendiri namanya firman Bang Suma, harus tahu itu. Yohanes 14 nomor 24. Bang Suma dengar dulu. Dengar dulu keluar dari mulut manusia. Enggak ada. Memang maksud saya gini Bang Suma, maksud saya gini. Memang ada firman itu keluar dari mulut manusia yang disebut firman. Jangan berasumsi Bang Suma. Aku tidak dengar. Memang ada manusia, perkataan manusia disebut firman Bang Suma. Aku tidak dengar. Enggak. Tidak ada manusia di dunia ini yang perkataannya disebut firman. Cuma firman itu berasal dari Allah. Aku tidak dengar. Aku tidak dengar. Ya aku mau bicara, kau tidak izinkan saya bicara. Ya udah lanjut Bang Suma. Makanya kayak orang gila ini bukan gereja ini. Aku tidak bisa kalian tipu. Aku tidak bisa kalian bodohi. Aku Muslim. Aku bicara berdasarkan dalil. Kau berdasarkan imanmu. Beda kelas kita Bang. Bersama Bang Suma. Yesus berkata, dengar dulu. Yesus berkata, firman perkataan yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Paham sampai situ? Ya Bang Suma ya. Yang mengutus ya, yang mengutus. Iya. Garis bawahi dulu. Iya. Siapa yang mengutus? Siapa yang mengutus Yesus? Bang Suma gini, saya mau tanya ke Bang Siapa yang mengutus Yesus? Iya. Ini saling berkaitan sebenarnya. Saya mau tanya Bang Suma. Siapa yang mengutus Yesus? Abang, saya bilang ke Abang. Mabok kau kan? Saya bilang ke Mabok kau kan? Mabok kau kan? Siapa yang mengutus Yesus? Tinggal kau jawab. Bang Suma. Siapa yang mengutus Yesus? Saya bilang ke Bang Suma, di dalam topik ada topik. Kan begitu saya bilang ke Bang Suma. Siapa yang mengutus Yesus? Jawab dulu. Mulai gila kau kan? Mulai gila. Bang Suma. Firman yang kau dengar dari aku bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Berarti apapun ucapan. Karena menelah firman itu setengah-setengah. Udah abang dibawa karena colok abang pantat tidak pendeta. mengerti. Anda gila, kau gila.
Ya, sekarang giliranmu. Ucapan Begini, yang keluar Bang. dari mulut Yesus itu ucapan siapa? Begini Bang Juma, begini, lari sedikit dari tema. Kalau orang Kristen naik, kalau orang Kristen naik, walaupun bagaimana kalau tidak menampakkan wajah, itu di dalam kegelapan Bang Juma. Jangan jawab. Jangan dijawab. Orang-orang yang tidak mau menunjukkan wajah, yang tidak mau memikul Yesus, jangan jawab. Kalau room-room orang Kristen tidak mau membuka wajah, jangan naik. Apalagi di room-room kayak gini, keterangan itu harus terbuka. Karena terang, kegelapan tidak menguasainya. Apalagi wajah-wajah disembunyikan. Jangan ditanya. Kira begitu Bang Juma. Ya. Oke, lanjut. Iya, artinya begini Jeng Juma. Maksud saya, Bang Juma sendiri mayoritas di Indonesia ini kok takut sih buka masker? Bukan masalah takut. Kenapa jadi picik otaknya? Saya pakai masker, saya menghargai teman-teman saya yang Kristen. Kalau kebenaran yang abang sampaikan itu, ngapain harus takut? Tidak semua kebenaran yang saya sampaikan itu bisa diterima saudara saya Kristen. Karena mereka sudah terlalu nyaman di agamanya. Maka otaknya sudah tidak berfungsi. Yang ada cuma nikmat, dijamin surga, dosa ditebus, setiap hari maksiat, tapi Yesus yang tanggung. Ya, kalau begitu, ya orang yang mendengarlah, yang mencermati. Artinya, walaupun abang sudah di tanah sendiri, di kelahiran sendiri, tetapi masih masker, artinya abang belum bertanggung jawab di segala hal yang abang nyatakan. Kira begitu. Salah bos. Salah, ya, yang benar. Kalau sudah di rumah bapak kita, ngapa harus takut? Kalau memang itu benar yang kita katakan. Ini bukan merasa takut. Saya sedikit pun tidak pernah takut sama Kristen sedunia. Ngapain tidak ada pakai masker takutku. Ngapain Kan pakai udah masker? ku bilang tadi aku menghargai teman-teman saya yang non muslim. Kalau percakapan kita benar, bapak kita sendiri kita lawan Bang Juma. Ini masalah keyakinan. Ini masalah keyakinan bos. Besok pagi saya pimpin rapat. Yang di samping kiri kanan saya Kristen. Baru-baru saya membahas tentang imannya mereka, menelanjangi akidahnya mereka. Gimana lah rasanya ketemu sama mereka itu? Anda nggak rasakan jadi seorang pemimpin sih? Ya itu saya terima juga jawaban itu. Tetapi Anda lah yang menilai sendiri. Ya Tapi, iyalah. Ya, Minimal saya menghargai mereka dengan buka masker. Meskipun dia tahu bahwa yang disebut Bang Suma itu adalah yang ditemani rapat ini. Tapi minimal saya tidak vulgar menjelaskan kepada mereka. Kenapa Bapak ini membahas agama? Oh ternyata Bapak ini di luar daripada dia punya profesi di kantor, ternyata dia juga adalah seorang apologet Islam. Wajar. Bapak ini bagus karena dia tidak mencampur adukan antara urusan profesionalnya sebagai pegawai dengan profesionalnya sebagai apologet. Nah, abang Kristen saya, teman Kristen saya kalau mau berapologet, yuk masuk di kumala saya bahas apologet. Kalau kita mau bicara bisnis, yuk mari di kantor kita berbicara bisnis. Jangan dicampur adukkan. Karena itu akan nanti memicu dimensi pekerjaan dan juga ritme apa yang harus kita selesaikan di kantor masalah kedinasan. Begitu. Oke lah. Kalau memang begitu, jawaban beda bang. Beda kalau saya seorang pengangguran abangku. Iya. Mungkin. Tapi begini, bukti ketuhanan Yesus ini, kalau bagi saya bang, bukti ketuhanannya bagi saya, karena Yesus kan keturunan Yahudi, betul nggak bang? Iya. Iya. Karena keturunan Yahudi Yesus ini, ya Israel sendiri yang sekarang makmur dan negara-negara di sekelilingnya hancur lebur. Itulah kebuktian Yesus bang. Bagi menurut pemikiran saya, entah yang lain. Kebuktiannya.
Bukti dia Tuhan begitu. Bukti dia Yesus, juru selamat, tauladan, guru. Tunggu dulu Bang. Yang ingin saya buktikan di sini adalah Yesus itu sebagai pencipta langit dan bumi. Kalau itu Abang pertanyakan sama saya, kami Protestan tidak mengerti di sana. Tetapi yang kami pahami sebagai Yesus bagi kami anak manusia, contoh, guru, Tuhan, itulah bagi kami Protestan. Tetapi entah di Kristen yang lain mengatakan Yesus itu ialah Sang Bapa, itu memang sesat. Bagi penurut kami, karena Yesus itu anak manusia, dia sudah sendiri dikasih kepada Tuhan pada masa kerajaan pada waktu itu. Sunat dia dikasih siapa kepemimpinan pada masa itu. Berarti dia manusia bagi kami. Makanya kami Protestan mengatakan Yesus itu ialah suri tauladan, contoh anak manusia bagi kami Protestan. Tapi kalau Abang katakan bukti dia Tuhan, Tuhan yang mana dulu? Akhirnya begitu. Berarti dia cuman manusia ciptaan. Iya, dia manusia, dilahirkan, disunat. Oke. Iya, akhirnya begitu Bang Juma. Iya. Sepakat kita kalau itu berarti. Iya. Mana tahu ada yang lain mau naik ya silakan. Kira begitu. Karena saya pun pengalaman dan pengetahuan saya terbatas. Baik. Kalau saudara sudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah manusia ciptaan, dia guru, berarti nggak perlu kita bahas lagi. Iya. Sudah selesai berarti. Iya. Terima kasih. Memang iya. Terima kasih. Yesus itu punya silsilah. Kalau kami orang Batak mengatakan dia punya terombok, punya silsilah. Bapak dia ini, kakek dia ini, nenek dia ini. Itulah Yesus. Sama dengan kami orang Batak. Itulah kami Protestan. Oke. Oke Bang Juma ya. Oke. Mantap berarti. Siap. Nah, berarti kan jelas tuh Islam nggak salah. Ternyata di kalangan Kristen juga mengakui Yesus ciptaan gitu loh. Berarti nggak ada masalah selama ini dengan Islam. Keren. Yang bermasalah ini di kalangan Kristen aja. Karena ada di antaranya yang menganggapnya sebagai pencipta. Gitu. Halo, semangat subuh. Oke teman-teman sekalian. Saya rasa kita istirahat ya. Besok lagi kita ini ya teman-teman ya. Besok lagi kita lanjut. Boleh ya? Nah, ada sih yang keras, ada yang keras. Cuman bagaimanapun kita berkeras kalau yang kita hadapi ini orang yang tidak menggunakan akalnya, itu sama halnya kita bicara dengan batu, ya kan? Mending kita turunkan. Wah, yang keras tidak dipertahankan, yang lembek-lembek aja. Bagaimana dipertahankan kalau tidak masuk otaknya? Kayak tadi barusan terakhir. Yesus berkata Yohanes 14:24, segala firman yang kedengar dari mulutku. Firman itu perkataan. Oke, dirubah lagi. Segala perkataan yang keluar dari mulutku bukan dari aku tetapi dia yang mengutus aku. Apa katanya? Nah, diutus kan? Dia membantah argumentasinya sendiri dengan data yang kita bawa. Dia kira-kira mau dipertahankan lawan diskusi kayak gitu. Mumet jadinya kan ya. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.